Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan sistem produksi terintegrasi 2026. Selamat datang di modul 5 Land Balancing. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari terkait langkah-langkah dalam menghitung keseimbangan lintasan suatu proses produksi. Oke, sebelumnya berikut merupakan sedikit pengantar terkait Land Balancing. Jadi menurut Novianti dan Herwanto pada tahun 2023, land balancing sendiri merupakan metode untuk menyeimbangkan beban kerja pada setiap rotation agar jumlah stasiun kerja dapat diminimalkan dan waktu menganggur atau idle time dapat dikurangi. Tujuan dari land balancing adalah mengurangi ketidakseimbangan beban kerja antar mesin maupun tenaga kerja, sehingga waktu kerja pada setiap stasiun menjadi relatif seimbang, sesuai dengan kecepatan produksi yang diinginkan. Dengan demikian, land balancing berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses produksi. Pada modul 5 land balancing ini kita akan mempelajari beberapa metode. Yang pertama ada metode RPW, yaitu salah satu teknik land balancing yang dikembangkan oleh Helgelsen dan Bernie, di mana RPW atau Rank Positional Weak ini merupakan metode yang dilakukan dengan memberi peringkat pada setiap elemen kerja berdasarkan tingkat kepentingannya dalam menyelesaikan proses produksi, yang ditentukan dari bobot elemen dan posisinya dalam diagram prioritas. Selanjutnya ada metode LCR atau Large Candidate Rule, yaitu merupakan metode land balancing yang sederhana dengan cara memilih elemen kerja yang memiliki waktu proses paling lama untuk dialokasikan terlebih dahulu ke stasiun kerja. Elemen kerja diurutkan berdasarkan waktu proses dari yang terbesar, kemudian ditempatkan ke stasiun kerja hingga mencapai batas waktu siklus. Selanjutnya ada metode RA atau Region Approach, diperkenalkan oleh Kilbridge dan Webster dan merupakan salah satu metode land balancing yang banyak digunakan dalam industri manufaktur. Metode ini menyeimbangkan lintasan dengan menentukan waktu siklus melalui pendekatan trial faktor dari total elemen kerja, dengan tujuan mendistribusikan beban kerja secara merata pada setiap stasiun kerja. Oke, mungkin itu sedikit pengantar terkait land balancing. Selanjutnya kita akan menyimak langkah-langkah perhitungan Excel untuk land balancing. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan perhitungan land balancing dengan tiga metode, yaitu RPW, LCR, dan RA, di sini yang perlu diperhatikan adalah TC, time cycle atau waktu siklus, itu bisa kita dapatkan dari dua jenis ya. Yang pertama ada TC dengan perhitungan dari hasil perhitungan, yaitu menggunakan rumus T per Q. Kemudian ada juga TC yang kita dapatkan dari waktu operasi terbesar atau Tmax. Jadi apabila TC yang perhitungan, T per Q nilainya lebih besar daripada Tmax, maka untuk land balancing ini akan menggunakan TC dari hasil perhitungan atau T per Q. Namun apabila nilai TC dari perhitungan, T per Q lebih kecil nilainya daripada Tmax atau waktu operasi terbesar, maka TC yang digunakan di sini adalah nilai Tmax atau waktu operasi terbesar. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan perhitungan di salah satu metode untuk melihat bagaimana penerapan TC dari Tmax maupun T per Q. Oke, kemudian untuk metode yang akan digunakan di sini yaitu RPW, LCR, dan RA. Langkah-langkahnya akan seperti ini. Jadi di setiap metode akan kita lakukan pembebanan stasiun kerja, kemudian kita lakukan layout stasiun kerja. Namun yang membedakan adalah langkah awal sebelum kita melakukan pembebanan. Untuk RPW kita akan membuat matriks pendahulu, pembuatan waktu kumulatif, dan ranking berdasarkan pembuatan terbesar. Di LCR nanti akan langsung pembuatan waktu operasi yang terbesar, kemudian di RA akan dilakukan pengelompokan wilayah berdasarkan prosedur diagram, kemudian di ranking berdasarkan pengelompokan wilayah. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita simak untuk perhitungan yang pertama yaitu metode RPW. Oke, teman-teman, untuk yang pertama di langkah dari land balancing, pertama teman-teman bisa membuat present diagram. Oke, jadi teman-teman buat present diagram dibuat berdasarkan OBC yang udah kalian miliki di modul 1 kemarin. Jadi ketika modul 1 kemarin kalau sudah menyusun OBC, kalian buat present diagram seperti ini, buat dari shape. Kemudian teman-teman susun sesuai dengan OBC yang kalian buat. Di sini contoh A, B, C, D itu adalah mewakili proses dari kotak P3K di sini. Kemudian untuk E, F, G, H itu mewakili dari kotak dari aliran hand sanitizer. Kemudian I, J, K, L di sini adalah untuk menggambarkan penggabungan maupun perakitan. Misal contoh di sini untuk I itu pengecatan, J itu pengamplasan, K itu perakitan, dan lain sebagainya. Jadi ketika penggabungan maka alirannya bergabung. Oke, jadi teman-teman buat present diagram sesuai dengan OBC di modul 1. Kemudian jika misal teman-teman di OPC nanti di OPC kalian ada tiga rangka utama misal, teman-teman buat juga tiga. Jadi seperti ini nanti misal contoh, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Jadi untuk hurufnya itu menyesuaikan. Jadi teman-teman buat present diagram sesuai dengan OPC yang sudah kalian miliki di modul 1 kemarin. Kemudian setelah membuat present diagram, teman-teman membuat tabel data waktu siklus. Tabel data waktu siklus ini menjelaskan dari present diagram yang sudah teman-teman buat.
Contoh untuk operasi A, di sini adalah pembuatan pola pada kotak P3K. Kemudian untuk operasi E di sini, artinya operasi E adalah pembuatan pola pada hand sanitizer. Oke, jadi teman-teman sesuaikan sendiri, sesuai dengan OPC teman-teman, kemudian teman-teman namai di kegiatan sesuai dengan produk kalian masing-masing. Oke, untuk contoh lain mungkin ini operasi J, di J di sini adalah operasi rakitan. Oke, teman-teman buat sampai lengkap sesuai dengan produk teman-teman masing-masing. Kemudian setelah membuat tabel data waktu siklus, yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan keterangan sebagai berikut. Untuk keterangan yang pertama adalah keterangan jam kerja. Sesuai data modul 2 kemarin, jam kerja adalah 8. Kemudian teman-teman buat konversinya menjadi menit, yaitu 60 menit. Untuk jam kerja dan konversi ini, teman-teman bisa samakan saja langsung sesuai dengan video YouTube ini. Kemudian untuk hari kerja dan kapasitas produksi, nanti akan teman-teman dapat dari slide map masing-masing. Untuk sementara, teman-teman bisa ikuti hari kerja dan kapasitas produksi seperti di YouTube ini. Kemudian, di sini kita lakukan perhitungan TC atau time cycle. Rumusnya adalah jam kerja dikalikan dengan konversi jam kerja, yaitu 60 menit, dikalikan dengan hari kerja, kemudian dibagi kapasitas produksi. Oke, seperti berikut rumusnya. TC perhitungan atau T per Q. Diperoleh di sini time cycle adalah 32. Dari hasil perhitungan, TC T per Q adalah 32. Namun, kenyataannya, berdasarkan waktu operasi, terdapat operasi yang nilainya lebih besar dari TC. Kita ambil yang terbesar, yaitu 135. Maka dari itu, karena seperti yang kita ketahui di awal, apabila nilai TC dari perhitungan lebih kecil daripada Tmax, maka TC yang digunakan adalah Tmax. Jadi, eh, TC yang kita gunakan di sini adalah 135, karena ini merupakan nilai dari waktu operasi terbesar. Oke, kemudian setelah teman-teman membuat tabel data waktu siklus dan keterangan, teman-teman membuat tabel matriks pendahulu. Cara membuat tabel matriks pendahulu ini adalah eh, disusun dari teman buat dulu operasinya, bilangan operasinya A sampai sekian sesuaikan dengan produk teman-teman masing-masing ke bawah dan ke samping. Kemudian untuk ketika A bertemu dengan A nilainya pasti 0, B bertemu B nilainya 0, C bertemu C nilainya pasti 0. Kemudian di sini ada nilai 1 dan min 1. Nilai 1 mengartikan bahwa A itu diikuti oleh B. Jadi A diikuti oleh B. Kemudian A diikuti juga oleh C. A diikuti oleh C, maka nilainya 1. Namun A di sini tidak ada hubungannya dengan E. Maka A dengan E nilainya adalah 0. Begitu pula dengan A ke F nilainya juga 0 karena tidak berhubungan. Teman-teman jadi diisi dulu A ke B1, A C1, A D1 karena ada hubungannya sampai ke L. A ke L juga 1 karena berhubungan. A diikuti oleh L di paling akhir. Kemudian untuk minus 1 jika B mengikuti A. Jadi B itu mengikuti A, maka nilainya min 1. Jadi jika ke kanan, ada hubungan ke kanan, A sama B kan hubungannya kalau ke kanan, ada hubungan ke kanan, maka A ke B adalah 1. Namun jika B ke A, hubungannya ke kiri, dan ada hubungan, maka nilainya min 1. Seperti contoh sini, B ke A nilainya min 1. Tapi B ke C nilainya adalah 1. Oke, teman-teman buat seperti ini, sampai full teman-teman isi semua. Kemudian, setelah teman-teman buat tabel matriks pendahulu, teman-teman buat tabel bobot posisi tiap operasi. Dengan cara teman-teman tuliskan operasi, bilangan operasi, dan teman-teman tuliskan waktunya. Waktu ini nilainya sama kayak di tabel data waktu siklus. Kemudian teman-teman hitung bobot posisi. Rumusnya adalah dengan menambahkan mulai dari A. Untuk bobot posisi A dihitung dari waktu A, ditambah waktu B, ditambah waktu C, ditambah waktu D, ditambah dengan waktu I. Karena A tidak melewati E, F, G, H. Tapi A ke B, ke C, ke D, ke I, ke J, ke A, ke L. Jadi yang dihitung adalah 20 tambah 50
kemudian ditambah sampai eh, ke L. Oke, lakukan hal yang sama untuk yang lainnya juga. B berarti dimulai dari B tambah C tambah D, langsung ditambah I, J, K, dan L. Kemudian untuk yang E berarti dari E tambah F tambah G tambah H ke I, J, K, dan L. Dan seterusnya. Kemudian teman-teman kasih ranking untuk bobot posisi yang terbesar, karena di sini yang terbesar adalah operasi A. Untuk operasi A, rankingnya adalah ranking 1. Untuk B, rankingnya adalah ranking 2. Kebetulan di contoh ini eh, operasi urut ya. Jadi operasi A itu rankingnya 1, operasi B rankingnya 2, dan seterusnya. Bisa jadi di data teman-teman nilainya lebih besar untuk operasi E. Jadi operasi E yang posisi ranking 1, operasi A bisa aja ranking 2. Tergantung sama data teman-teman. Karena untuk OPC itu teman-teman sudah buat masing-masing. Kemudian setelah membuat tabel bobot posisi setiap operasi, teman-teman menentukan bobot posisi dan menentukan rankingnya. Teman-teman urutkan lagi rankingnya mulai dari ranking 1, 2, 3, 4, 5 hingga ke terakhir pada tabel pengukuran operasi berdasarkan bobot. Jadi teman-teman rutin berdasarkan ranking sekarang. Oke, terus kemudian setelah teman-teman membuat tabel pengukuran operasi, teman-teman hitung stasiun kerja minimum dengan rumus Kamin atau rumus Mu. Caranya adalah dengan rumus round up dari total waktu siklus dibagi dengan TC yang digunakan. Oke, TC yang digunakan di sini adalah 135 karena 135 itu lebih besar dari TC hasil perhitungan tadi. Jadi round up dari total waktu siklus dibagi waktu TC yang digunakan 135. Hasilnya untuk stasiun kerja minimum yang dibutuhkan adalah 4. 4 stasiun kerja yang dibutuhkan. Oke, setelah menentukan jumlah stasiun kerja minimum, teman-teman bisa membuat tabel pembuatan operasi pada stasiun kerja. Bisa teman-teman buat template-nya seperti ini. Karena tadi kita ketahui bahwa stasiun kerja minimum adalah 4, maka di sini kita buat 4 kolom untuk stasiun kerja. Untuk stasiun kerja pertama, kita masukkan dari ranking yang pertama juga. Ranking pertama adalah operasi A dengan waktu 20 menit. Kemudian teman-teman perlu menghitung waktu kumulatif. Untuk catatan, waktu kumulatif di sini tidak boleh lebih besar dari TC. TC tadi kita gunakan adalah 135. TC yang digunakan adalah 135, maka waktu kumulatif di sini maksimal 135, tidak boleh lebih dari 135. Teman-teman bisa pakai rumus SUM, kemudian teman-teman cari efisiensi stasiun kerja dengan rumus waktu kumulatif dibagi dengan waktu maksimal dari waktu kumulatif atau TC yang digunakan, yaitu 135. Oke, karena di sini masih 15%, maka kita bisa masukkan lagi operasi yang lain ke stasiun kerja 1. Namun tetap urut dari ranking 1 ke ranking selanjutnya. Untuk keterangan di sini, kita bisa pilih, kita bisa beri keterangan dipilih untuk operasi A masuk ke stasiun kerja 1 karena mencukupi dari waktu kumulatif dan juga masih belum ada operasi yang lain. Karena kita di sini masih bisa memasukkan operasi yang lain, kita bisa masukkan operasi yang lain. Contoh di sini kita masukkan operasi dengan ranking kedua, harus urut ya, setelah 1, 2, setelah 2, 3, dan seterusnya. Untuk ranking kedua adalah operasi B. Kita masukkan operasi B, waktunya kita masukkan B adalah 50 menit. Kemudian waktu kumulatif sini bisa kita tarik saja langsung. Oke, ternyata ketika operasi A dan B dimasukkan ke stasiun kerja 1, akan menghasilkan waktu kumulatif 70 menit dengan efisiensi 52%. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah B bisa masuk ke stasiun kerja 1? Jawabannya bisa. Karena B tadi, operasi B bisa dilakukan ketika operasi A selesai. Dan operasi A ini juga dilakukan di stasiun kerja 1. Artinya boleh-boleh saja operasi B masuk ke stasiun kerja 1. Karena nanti tetap saja akan dilakukan setelah operasi A. Oke, jadi di sini bisa kita beri keterangan dipilih untuk operasi B masuk ke stasiun kerja 1. Ternyata di sini masih menghasilkan sisa cukup banyak. Untuk waktu kumulatif masih jauh dari waktu maksimal yang boleh terpenuhi 135. Kita bisa coba masukkan lagi.
kita masukkan ranking ketiga. Ranking ketiga adalah operasi C. Operasi C dengan waktu 40 menit. Kemudian kita hitung lagi waktu kumulatif untuk A, B, dan C di stasiun kerja satu, ternyata 110 menit dengan efisiensi 81%. Oke, sekarang C apakah boleh masuk stasiun kerja satu? Jawabannya boleh karena C bisa dilakukan setelah B dilakukan. Jadi si C bisa dilakukan ketika operasi B telah selesai. Operasi B juga dilakukan di stasiun kerja satu. Maka artinya operasi C di sini bisa untuk dipilih dan disetujui masuk ke operasi satu. Oke, selanjutnya masih ada sisa waktu sekitar 25 menit untuk mencukupi waktu maksimal. Kita coba masukkan lagi ranking yang keempat sekarang. Keempat adalah operasi D dengan waktu operasi 135 menit. Oke, nah di sini ketika D juga dimasukkan ke stasiun kerja satu, waktu kumulatifnya menghasilkan 245 menit. Jauh melebihi dari maksimal waktu kumulatif yang diizinkan, yaitu 135. Kemudian efisiensinya juga menunjukkan di atas 100%. Maka dari itu, eh, operasi D di sini tidak bisa untuk dipilih. Jadi operasi D akan kita masukkan ke stasiun kerja selanjutnya. Namun karena di sini waktunya masih 110 menit dan efisiensi kerja stasiun kerjanya masih 81%, boleh kita coba lakukan lagi menambahkan operasi lain untuk dimasukkan ke stasiun kerja satu. Namun yang kita masukkan ke stasiun kerja satu tidak mungkin operasi I, J, K, dan L. Kenapa? Karena operasi I, J, K, dan L tidak bisa dilakukan ketika operasi D belum dilakukan. Jadi kita cuma bisa memasukkan operasi yang lain. Mungkin kita bisa masukkan operasi E, F, G, atau H. Kita coba untuk ranking yang selanjutnya, yaitu ranking 5. Ranking 5 adalah operasi E. Kita coba masukkan E dengan waktu 10 menit. Kita hitung waktu kumulatif. Ketika E juga masuk, maka menghasilkan waktu kumulatif 120 menit dengan efisiensi 89%. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah E bisa masuk ke stasiun kerja satu? Jawabannya bisa-bisa saja. Kenapa? Karena E di sini adalah termasuk operasi yang awal dan berdiri sendiri. E tidak terpengaruh oleh A, B, C maupun D. Jadi E boleh-boleh saja dan boleh untuk dipilih masuk ke stasiun kerja satu. Masih 120, apakah kita bisa menambahkan lagi? Kita coba menambahkan ranking ke 6, yaitu operasi F dengan waktu 20 menit. Oke, kita coba akumulasi waktunya. Ternyata jika F masuk ke stasiun kerja satu, waktu kumulatifnya lebih besar dari waktu maksimal yang diizinkan, yaitu 135. Nah, maka dari itu, di sini operasi F ini tidak bisa dipilih untuk masuk ke stasiun kerja satu. Oke, jadi karena F tidak masuk, langsung kita hapus saja. Karena F tidak masuk ke stasiun kerja satu, maka G juga pasti nggak mungkin boleh dimasukkan ke stasiun kerja satu, karena F ini operasi G hanya bisa dilakukan ketika F sudah selesai. H juga gitu, H hanya bisa dilakukan ketika G sudah selesai, F sudah selesai, dan E sudah selesai. Maka dari itu kita sudah cek semua operasi yang bisa masuk ke stasiun kerja satu hanya operasi A, B, C, dan E. Oke, operasi A, B, C, dan E. Oke, sekarang kita masuk ke stasiun kerja yang kedua. Di stasiun kerja yang kedua, akan kita prioritaskan operasi yang tidak dipilih di stasiun kerja sebelumnya, yaitu operasi D atau ranking keempat. Jadi kita nggak boleh langsung masuk ke yang ke-12 atau ke yang 11, tapi kita harus urut. Kita masukkan dulu yang ranking keempat, yaitu operasi D dengan waktu 135. Sama kita cari waktu kumulatif. Oke,
Nah, ternyata dengan memasukkan operasi D saja ke stasiun kerja 2, sini waktu kumulatifnya sudah menunjukkan 135 dengan efisiensi 100%. Artinya ketika kita tambahkan operasi lain di stasiun kerja 2, maka nilainya pasti lebih besar dari waktu kumulatif maksimal. Maka dari itu, untuk stasiun kerja 2, hanya kita pilih stasiun operasi D. Operasi D saja di stasiun kerja 2. Kemudian kita lanjutkan langsung ke stasiun kerja yang ketiga. Di sini yang belum termasuk ke stasiun kerja adalah ranking ke-6 yaitu operasi F. Kita masukkan ranking ke-6 operasi F dengan waktu 20 menit. Oke, di sini masih dengan operasi F saja, stasiun kerja 3 ini masih waktu kumulatifnya 20 menit dengan efisiensi 15%. Kita tambahkan lagi untuk operasi yang lain, dimasukkan ke stasiun kerja 3. Ranking yang selanjutnya adalah ranking 7. Ranking 7 adalah operasi G dengan waktu 10 menit. Masih menunjukkan efisiensi 22%, kita masukkan lagi ranking ke-8, operasi H dengan waktu 92 menit. Oh ya, kita keterangan dulu ya. Oke, setelah kita coba masukkan operasi F, G, dan H ke stasiun kerja 3, waktu kumulatifnya sudah menunjukkan 122 dengan efisiensi 90%. Oke, masih ada, masih mungkin aja bisa kita masukkan, kita coba lagi. Sorry, sorry. Kita masukkan lagi ranking ke-9, yaitu operasi I dengan waktu 20 menit. Oke, ternyata ketika kita masukkan operasi I ke stasiun kerja 3, maka waktu kumulatifnya lebih besar dari yang diizinkan, yaitu 135. Artinya operasi I tidak dipilih untuk masuk ke stasiun kerja 3. Oke, artinya untuk stasiun kerja 3 yang terpilih masuk di stasiun kerja 3 adalah operasi F, G, dan H. Ya, apakah operasi G sah untuk masuk stasiun kerja 3? G sah masuk ke stasiun kerja 3 karena syarat G adalah operasi F telah selesai. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa F itu juga masuk di stasiun kerja 3, jadi sah-sah saja. Begitu juga dengan yang operasi yang H. H bisa masuk ke stasiun kerja 3 karena operasi F dan G akan diselesaikan di stasiun kerja ini juga. Kemudian untuk F di sini, syaratnya F dilakukan adalah sudah selesai untuk operasi E. Dan operasi E di sini dilakukan di stasiun kerja 1. Bisa saja sah-sah saja jika operasi F masuk ke stasiun kerja 3. Karena operasi E nantinya akan diselesaikan di stasiun kerja yang ke-1, yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke stasiun kerja 4. Kita masukkan di sini ranking selanjutnya yaitu ranking ke-9 atau operasi I dengan waktu 20 menit. Kita cari waktu kumulatifnya dengan kita cari juga efisiensi stasiun kerja. Oke, masih 15%, artinya kita masih memungkinkan untuk menambah operasi yang lain dimasukkan ke stasiun kerja 4. Kita coba tambahkan lagi, sorry, ranking ke-10, yaitu operasi C dengan waktu 5 menit. Oke, sebelumnya untuk stasiun kerja operasi I apakah sah untuk masuk di stasiun kerja keempat? Sebagaimana kita ketahui bahwa I itu bisa dilakukan ketika operasi D dan H sudah selesai dilakukan. Operasi D tadi sudah dilakukan di stasiun kerja ke-2
dan operasi H sudah selesai dilakukan di stasiun kerja ke-3. Maka di sini sah untuk stasiun kerja. I masuk ke operasi I untuk masuk ke stasiun kerja ke-4. Oke, selanjutnya J untuk waktu kumulatif dengan menambahkan operasi J di stasiun kerja keempat, maka menghasilkan waktu kumulatif 25 menit dengan efisiensi 19%. Apakah stasiun kerja J boleh masuk ke stasiun kerja operasi J boleh masuk ke stasiun kerja 4? Jawabannya boleh karena operasi J bisa dilakukan ketika I sudah selesai dan I akan dilakukan di stasiun kerja ke-4. Maka di sini boleh untuk memasukkan operasi J ke stasiun kerja 4. Masih jauh dari batas maksimal, di sini kita coba masukkan lagi ranking ke-11 yaitu stasiun kerja K dengan waktu 50 menit. Kita hitung waktu kumulatif dan efisiensi stasiun kerja. 75 menit dengan efisiensi 56%. Apakah K boleh masuk ke stasiun kerja 4? Boleh, karena seperti yang ketahui K bisa dilakukan ketika J selesai dan J dilakukan di stasiun kerja ke-4 juga. Maka di sini boleh masuk ke stasiun kerja ke-4. Lanjut, karena masih ada sisa, kita masukkan lagi stasiun kerja terakhir atau ranking terakhir yaitu ranking 12 operasi L dengan waktu 10 menit. Dari operasi ini didapatkan waktu kumulatif sebesar 85 menit dengan efisiensi 63%. Maka L boleh masuk ke stasiun kerja 4? Boleh, karena syarat dari L adalah menyelesaikan operasi K. Operasi K dilakukan di stasiun kerja ke-4. Artinya boleh. Oke, setelah itu teman bisa rapikan dulu untuk tabel-tabel sini. Kemudian karena di sini semua ranking sudah masuk, semua operasi juga sudah masuk, dan sudah sesuai dengan perhitungan jumlah stasiun kerja minimal, yaitu 4, maka di sini kita bisa cari eh, rata-rata efisiensi dari stasiun kerja. Kita menggunakan rumus average. Oke, didapatkan dengan metode rank positional weights atau RPW, efisiensi stasiun kerja adalah sebesar 86%. Oke, setelah menyelesaikan tabel pembebanan operasi pada stasiun kerja, teman-teman buat layout dengan cara eh, oke, teman-teman buat untuk kotak-kotak ini mewakili stasiun kerja. Jadi stasiun kerja satu yang diisi oleh operasi A, B, C, dan E itu didefinisikan oleh kotak A, B, C, E ini. D ini adalah stasiun kerja 2, F, G, H ini adalah stasiun kerja 3, I, J, K, L adalah stasiun kerja keempat. Kemudian teman-teman buat untuk aliran. Untuk aliran, teman-teman bisa simbolkan dengan menggunakan anak panah seperti berikut. A, B, C, A, B, dan C itu nanti akan mengarah ke operasi D. Maka dari itu kita bisa tarik dan buat panah ke arah D. Kemudian untuk E di sini nanti akan mengarah ke operasi F. Jadi kita buat lagi panah yang mengarah ke operasi F. F terletak di stasiun kerja ketiga, maka kita arahkan ke sini. Oke, kemudian eh, D di stasiun kerja 2, operasi D nanti akan mengarah ke operasi I. Maka kita buat lagi panah dari D ke I, yaitu di stasiun kerja keempat, I-nya. Kemudian untuk eh, di stasiun kerja ketiga, FGH ini, setelah FGH selesai, akan mengarah ke operasi I. Operasi I terletak di stasiun kerja keempat. Kita juga buat panah arah dari stasiun kerja ketiga ke stasiun kerja keempat, seperti ini. Oke, jadi berikut merupakan layout dari stasiun kerja berdasarkan
metode RPW untuk load balancing. Jangan lupa pastikan layout ini sesuai dengan present diagram dan juga sesuai dengan OPC teman-teman. Alirannya sesuai dengan OPC, sesuai dengan present diagram, dan bisa dibaca dan sesuai juga dengan dari tabel pemaparan operasi stasiun kerja. Baik, sekarang kita masuk ke metode LCR atau Lages Kandidat Rule. Pada metode ini yang kita lakukan adalah mengurutkan operasi berdasarkan waktu terbesar hingga terkecil, lalu melakukan pembebanan ke stasiun kerja sampai mendekati TC. Sebelum mulai pembebanan, kita pastikan terlebih dahulu nilai TC yang akan digunakan. Dalam perhitungan ini, nilai TC didapatkan dari membagi jam kerja dikalikan 60 menit dikali total hari kerja dibagi dengan kapasitas produksi, menghasilkan waktu siklus 32 menit. Untuk data hari kerja dan kapasitas produksi ini akan didapatkan sesuai dengan sesi masing-masing praktikum. Dan yang perlu diingat bahwa nilai TC ini tidak selalu dipakai, kita harus membandingkannya dengan waktu operasi terbesar yang dapat kita lihat dari nilai di sini. Nah, pada data ini, waktu operasi terbesar terdapat pada operasi gede, yaitu 135. Karena 135 ini lebih besar daripada 32, maka nilai TC yang digunakan adalah 132 menit. Selanjutnya kita lihat total waktu seluruh operasi, yaitu 462 menit. Untuk menghitung jumlah stasiun kerja dapat menggunakan rumus mu sama dengan 462 dibagi 135, yang hasilnya 3,4 sekian dibulatkan ke atas menjadi 4 stasiun kerja. Setelah TC dan jumlah stasiun kerja sudah diketahui, kita masuk ke langkah utama LCR, yaitu mengurutkan operasi dari waktu terbesar ke waktu terkecil. Urutan ini menjadi acuan kita dalam mengisi stasiun kerja. Dengan aturan, kita mulai dari operasi yang paling besar. Lalu kita masukkan ke stasiun kerja pertama. Setelah itu, kita tambah operasi berikutnya sesuai urutan sambil menjumlahkan waktunya. Dan yang perlu tetap dijaga di sini adalah total waktu di satu stasiun kerja tidak boleh lebih dari TC, yang dalam data ini berarti tidak boleh melebihi 135 menit. Jika melewati batas 135, maka operasi yang terakhir kita masukkan tadi tidak boleh ditempatkan ke stasiun kerja itu. Operasi tersebut kemudian kita simpan dulu dan kita pindahkan ke stasiun kerja berikutnya supaya pembagian tugasnya tetap sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Oke, kita masuk ke stasiun kerja yang pertama. Kita masukkan operasi terbesar terlebih dahulu, yaitu D sama dengan 135. Karena nilainya sama dengan TC, maka stasiun kerja 1 sudah penuh dan tidak dapat ditambah dengan operasi lainnya. Sehingga didapatkan efisiensi dari stasiun kerja pertama ini adalah 135 dibagi dengan 135 dikali 100 sama dengan 100%. Kita lanjut ke stasiun kerja yang kedua. Kita masukkan operasi terbesar setelah D, yaitu H sama dengan 92. Kemudian kita coba menambah operasi berikutnya sesuai urutan terbesar, yaitu B sama dengan 50. Sehingga total waktunya menjadi 142, yang berarti operasi B tidak dapat dipilih. Kemudian lanjut ke operasi K, nilainya sama 50, jadi tidak dapat dipilih. Kemudian lanjut ke operasi C sama dengan 40, sehingga didapatkan total waktu kumulatifnya 132 dan tidak melebihi 135. Jadi operasi H dan C dipilih untuk masuk ke stasiun kerja 2, sehingga didapatkan nilai efisiensi stasiun kerja 2 adalah 132 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 97,78%, dibulatkan menjadi 98%. Lanjut ke stasiun kerja ketiga. Operasi yang sebelumnya tidak dipilih akan diprioritaskan dimasukkan ke stasiun kerja yang ini. Sehingga pada data ini kita masukkan operasi B dan K, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya masih 100. Kemudian kita masukkan operasi A 20, sehingga total waktu kumulatifnya 120. Sebenarnya masih ada sisa 15 untuk kita masukkan. Sehingga memunculkan pertanyaan mengapa operasi selanjutnya yang ada di bawah ini, seperti operasi E dan operasi G tidak dimasukkan. Padahal masih sisa 15 dan waktunya tidak melebihi dari 135. Nah, hal ini dikarenakan jika operasi E
ini dimasukkan, maka perbedaan waktu antara stasiun kerja nanti akan semakin besar. Dan efisiensi di stasiun kerja 4 akan timpang atau memiliki selisih yang jauh dengan stasiun-stasiun kerja yang lainnya dan berpotensi menurunkan keseimbangan keseluruhan dari lini produksi. Sehingga operasi E dan selanjutnya ini tidak dipilih meskipun waktunya memenuhi. Maka efisiensi stasiun kerja 3 ini dapat dihitung dengan membagi 120 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 88,89%. Sehingga dibulatkan menjadi 89%. Sekarang kita lanjut ke stasiun kerja terakhir yaitu stasiun kerja 4. Sisa dari operasi yang belum terpilih kita masukkan ke workstation terakhir yang terdiri dari F, I, E, G, L, dan J. Sehingga total waktu kumulatifnya adalah 75 dan nilai efisiensinya adalah 75 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 55,56 dibulatkan menjadi 56%. Sehingga total efisiensi stasiun kerja pada metode LCR ini didapatkan 86%. Setelah pembebanan selesai, praktikan membuat layout stasiun kerja dengan ketentuan satu kotak mewakili satu workstation, sehingga di sini ada 4 kotak yang sesuai dengan jumlah stasiun kerjanya. Lalu isi operasi sesuai dengan hasil pembebanan dan gambar panah mengikuti precedence diagram awal yang telah kita buat tadi. Kita mulai dari operasi A ke B. Nah, operasi A ke B ini satu stasiun kerja, jadi tidak perlu diberi tanda panah. Kemudian masuk ke operasi B ke C, B ke C kita sambungkan ke sini. Dan harus lurus dengan huruf yang telah disambung. Kemudian kita lanjut ke operasi C ke D. Kita cari C ke D, kita sambungkan ke sini, dan berlanjut seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, yaitu metode region approach atau RA. Metode ini memiliki ciri khas, yaitu precedence diagramnya dibagi menjadi beberapa wilayah dari kiri ke kanan. Nah, pada perhitungan metode ini sama dengan seperti sebelumnya, TC-nya sama dengan 135, dan juga total waktu operasi tetap 462 menit. Nah, langkah pertama dari metode region approach ini adalah membagi wilayah dari precedence diagram yang telah dibuat dari kiri ke kanan. Kemudian setelah itu kita membuat tabel untuk mengelompokkan operasinya. Contoh dari operasi pertama ini ada operasi A dan E, kemudian operasi kedua ada B dan F, operasi ketiga ada C dan G, dan juga berlanjut seterusnya. Pada metode region approach ini, operasi dikelompokkan berdasarkan posisi atau wilayah pada precedence diagram, bukan berdasarkan waktu terbesar seperti LCR. Perbedaan utamanya, RA ini mengutamakan urutan wilayah, sehingga operasi ini tidak boleh melompati region berikutnya, meskipun masih ada sisa waktu dari stasiun kerja. Oke, sekarang kita masuk ke stasiun kerja yang pertama. Pada metode RA, pengisian operasi mengikuti urutan wilayah atau region pada presiden diagram. Jadi, kita memasukkan operasi sesuai kelompok awal yang sudah ditentukan. Untuk stasiun kerja satu ini, operasi yang masuk adalah A, E, B, dan juga F. Sehingga kita dijumlahkan waktu kumulatifnya menjadi 100. Dan tidak dapat ditambah lagi karena operasi setelahnya adalah bernilai 40, sehingga kita dijumlahkan totalnya menjadi 140 dan melebihi 135. Dan karena 100 ini tidak melebihi TC yaitu 135, maka seluruh operasi tersebut dapat dipilih untuk masuk ke stasiun kerja yang pertama. Sehingga efisiensi dari stasiun kerja pertama ini adalah 100 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 74,07% dibulatkan menjadi 74%. Lanjut ke stasiun kerja yang kedua. Di stasiun kerja kedua ini kita mengisi sesuai urutan dari region berikutnya, yaitu mulai dari operasi C dan juga G. Sehingga didapatkan total waktu kumulatifnya adalah 50. Sebenarnya di stasiun kerja ini masih tersisa waktu 85 menit. Tetapi dalam metode RA kita tidak boleh melompati urutan region. Dan karena operasi berikutnya ini adalah D sama dengan 135, maka stasiun kerja 2 ditutup dengan total 50 menit saja.
Sehingga efisiensi dari stasiun kerja 2 ini adalah 50 dibagi dengan 135 dikali 100 sama dengan 37,04%. Dibulatkan menjadi 37%. Nah, untuk stasiun kerja D tadi, kita masukkan ke stasiun kerja yang ketiga. Nah, karena nilainya sama dengan TC, maka stasiun kerja 3 dapat ditambah dengan operasi lain. Sehingga nilai efisiensinya adalah 135 dibagi dengan 135 dikali 100 sama dengan 100%. Kemudian kita lanjut ke stasiun kerja yang keempat. Kita masukkan operasi berikutnya, yaitu di sini ada H, I, dan J. Sehingga total waktu kumulatifnya adalah 117. Dan karena 117 ini tidak melebihi 135, maka operasi H, I, J dipilih untuk masuk ke stasiun kerja 4. Jadi, efisiensi stasiun kerjanya didapatkan 117 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 86,67% dibulatkan menjadi 87%. Dan kita lanjut ke stasiun kerja yang terakhir, yaitu stasiun kerja yang kelima. Sisa dari operasi yang belum kita masukkan pada stasiun kerja sebelum-sebelumnya, kita masukkan ke sini, yaitu tersisa operasi K dan juga L. Sehingga didapatkan total waktu kumulatifnya ini adalah 60. Sehingga efisiensi stasiun kerja 5 ini adalah 60 dibagi 135 dikali 100 sama dengan 44,44%, dibulatkan menjadi 44%. Sehingga efisiensi stasiun kerja untuk metode RA ini didapatkan 68%. Setelah pembebanan metode Regional Approach ini selesai, langkah berikutnya adalah membuat layout stasiun kerja. Pada metode RA ini terbentuk menjadi 5 stasiun kerja, sehingga kita juga membuat 5 kotak. Setelah itu, kita isi setiap kotak sesuai dengan hasil pembebanan yang telah kita lakukan. Nah, setelah terisi, baru kita akan menggambar panah dengan acuan precedence diagram dengan cara yang sama seperti metode-metode sebelumnya. Contoh, kita mulai dari metode A ke B. Nah, karena A ke B ini sudah satu stasiun kerja, jadi tidak perlu diberikan tanda panah. Kemudian kita lanjut B ke C. B kita tarik ke C. Kemudian dari C ke D, kita tarik juga dari C ke D, dan seperti itu sampai seterusnya. Nah, sekian perhitungan line balancing dengan metode RPW, LCR, dan juga RA. Kemudian kita akan berlanjut ke pemilihan metode terbaik. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke tahap penentuan metode yang dipilih. Untuk penentuan metode yang dipilih, di sini kita akan menghitung line efficiency atau LE, kemudian kita menghitung balance delay, dan juga menghitung smoothness index. Oke, jadi dari hasil dari ketiga metode tadi kita akan hitung line efficiency dulu. Rumusnya untuk perhitungan manual, rumusnya adalah total waktu operasi dibagi dengan workstation, N ini adalah workstation, kemudian untuk TC adalah time cycle atau waktu siklus yang digunakan. Jadi contoh di metode LCR, ini 462 adalah total waktu siklusnya, 462. Kemudian N atau workstationnya di LCR tadi kita menggunakan 4 workstation, 4 stasiun kerja. Kemudian TC yang digunakan tadi adalah 135 karena TC yang terbesar untuk waktu operasi yang terbesar 135. Didapatkan nilai line efisiensi untuk LCR adalah 0,8555 atau kita jadikan persen menjadi 86%. Di Excel nanti untuk perhitungan line efisiensi, teman-teman bisa menuliskan seperti tabel berikut. Jadi nanti teman-teman buat tabel sebagai berikut di sheet LB atau line balancing ini, rumusnya untuk RPW adalah sebagai berikut. Sama kayak rumus di perhitungan manual sebenarnya, kita masukkan di Excel saja seperti ini. Untuk RPW, nilai line efficiency adalah 86%, LCR adalah 86%, sama jangan untuk RA, nilainya adalah 68%. Karena di metode gain approach, tadi workstationnya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk nilai efisiensi ini, semakin besar nilai LE akan semakin bagus. Jadi di sini bisa kita lihat kalau metode RPW dan LCR lebih unggul dibandingkan RA jika dilihat dari line efisiensinya. Kemudian selanjutnya kita menghitung balance delay. Rumus dari balance delay adalah workstation dikalikan dengan time cycle, waktu siklus dikurangi total waktu operasi dibagi dengan workstation dikalikan dengan waktu siklus. Jadi 4 workstation
stasiun kerja dikali 135 TC yang digunakan, dikurangi 462, total waktu operasi tadi, dibagi dengan 4 dikali 135. Work duration dikali dengan waktu siklus yang digunakan, dikali 100%. Di sini dapatkan eh, penulisan untuk X-nya seperti ini, rumus X-nya seperti ini. Kemudian didapatkan untuk RPW, balance delay-nya adalah 14%, LCR balance delay-nya 14%, dan RA balance delay-nya adalah 32%. Lagi-lagi di sini region approach berbeda karena eh, waktu stasiun kerja yang digunakan di sini berbeda. Untuk metode balance delay, makin kecil nilainya, maka makin bagus. Jadi semakin kecil persentase balance delay, semakin bagus. Di sini juga bisa dilihat bahwa metode RPW dan LCR lebih unggul dibandingkan RA jika dilihat dari balance delay, nilai balance delay-nya. Oke, selanjutnya adalah perhitungan untuk smoothness index. Oke, untuk smoothness index rumusnya adalah akar akar total waktu siklus dikurangi waktu operasi waktu stasiun kerja, waktu siklus dikurangi waktu stasiun kerja pangkat 2. Jadi misal contoh sini adalah untuk yang LCR 135 dikurangi 135 dikali pangkat 2 ditambah 135 dikurangi 132 pangkat 2, 135 dikurangi 120 pangkat 2 dan seterusnya. 135, 132, 120 ini adalah waktu kumulatif. Nah, ini 135, 132, 120, dan 75. Untuk 135, ini adalah TC yang digunakan. TC yang digunakan tadi adalah waktu operasi yang terbesar. Kita kurangkan di sini. Oke, untuk perhitungan di Excel-nya, rumus di Excel-nya, nanti bisa teman-teman pakai seperti ini. Pakai rumus SCRT, kemudian teman sum, 135 adalah waktu siklus atau TC yang digunakan, operasi terbesar. Waktu operasi terbesar ini akan berbeda sesuaikan dengan data teman-teman masing-masing. Kemudian bisa teman-teman recall di sini. Kalau RPW ya dari RPW, kalau dari LCR ya dari LCR teman-teman sesuaikan, teman-teman isi sampai full rumusnya. Nah, di sini diperoleh untuk smoothness index, metode RPW adalah 53,8, LCR 61,92, Radian approach 93,67. Untuk smoothness index ini, semakin kecil nilainya, maka semakin bagus. Jadi dari ketiga metode, bisa dilihat bahwa di sini metode RPW lebih unggul jika dilihat dari smoothness index-nya. Maka di sini yang bisa kita pilih dan digunakan adalah metode RPW. Karena dibandingkan metode yang lain, dilihat dari LE, balance delay, dan smoothness index, RPW lebih unggul. Oke teman-teman, jadi untuk menjalani modul 5 besok, yang teman-teman persiapkan, yang pertama adalah eh, presiden diagram. Ini teman-teman asistensikan dengan aslab masing-masing, kemudian teman-teman buat tabel data waktu siklus, sekalian teman-teman buat template keterangan seperti ini. Buat Excel seperti contoh di YouTube ini, masuk tabel-tabel di sini teman-teman buat, di metode LCR juga teman-teman sesuaikan kayak di YouTube, RA juga sampai di line balancing. Kemudian buat tabel-tabel yang dicontohkan seperti di YouTube. Oke, berikut merupakan sebab wajib yang harus kalian cantumkan di draft modul 5. Yang pertama ada line balancing, yang kedua istilah-istilah dalam line balancing, yang ketiga metode rank positional weight, yang keempat metode region approach, yang kelima metode last candidate rule. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai modul 5 line balancing. Teman-teman silakan belajar dan sampai jumpa di praktikum modul 5.